Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah telat bayar dan juga gagal bayar di aplikasi Akulaku, aplikasi Kredivo, aplikasi Shopee Paylater atau Spinjam, dan juga yang paling banyak di aplikasi Kredit Pintar. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita gagal bayar atau telat bayar di aplikasi-aplikasi tersebut? Sebenarnya gini teman-teman. Kalau kita mengingat aplikasi pinjol, kita gagal bayar di pinjol, itu perlu kita tahu satu hal. Ini kita galbenya di mana dulu? Di pinjol legal atau ilegal? Kita perlu cari tahu dulu ya. Karena masih banyak teman-teman di luar sana itu yang tidak bisa membedakan mana pinjol legal dan juga mana pinjol ilegal. Yang penting ada di Play Store aja. Mereka pakai, mereka gunakan, mereka akhirnya galbay di sana. Nah, kalau dihitung-hitung memang jumlah pinjol ilegal lebih banyak ya. Jadi harus hati-hati aja. Nah, karena kita hari ini bahas tentang Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, terus kemudian Shopee Paylater, Spinjam, itu mereka masih dalam ranah pinjol legal. Artinya, insya Allah aman, nggak akan ada resiko apapun yang mungkin akan membuat teman-teman di penjara atau yang mungkin akan ada kekerasan yang menimpa kalian, itu tidak perlu teman-teman khawatirkan. Insya Allah aman semuanya, mau kalian galbay 20 juta sekalipun, bahkan 100 juta sekalipun, insya Allah aman. Ya, tidak akan membuat kalian di penjara, tidak akan membuat kalian aset-aset kalian disita, nggak sampai seperti itu ya. Jadi perlu diketahui memang pinjol-pinjol yang kita bahas kali ini itu sudah mempunyai DC lapangan masing-masing ya. Jadi yang paling gencar adalah Akulaku dan Kredivo. Kredit Pintar juga sama, tapi mereka tidak segencar Akulaku dan Kredivo. Sedangkan untuk Shopee sudah ada DC lapangannya, cuman masih terbatas areanya di Jabodetabek aja. Ya, belum ada lah di kota-kota kecil lainnya, itu belum ada teman-teman. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman tidak perlu khawatir terkait masalah DC, terkait masalah denda dan lain sebagainya, itu bisa ada diatur dan ada strateginya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa utang itu semakin lama itu nggak akan bertambah semakin besar sampai berkali-kali lipat. Tapi maksimal bisa 100% dari hutang pokok kalian. Ya, misal teman-teman ada hutang 3 juta, 4 juta, 5 juta, mungkin akan 2 kali lipatnya aja maksimal. Jadi tidak akan bisa lebih. Lebih pun mungkin lebih sedikit ya. Mungkin biaya materai, biaya dan lain-lain lah ya. Biaya lainnya, biaya admin dan sebagainya. Tapi nggak bakal sampai yang 3 kali lipat, 4 kali lipat, dan bahkan unlimited gitu nambahnya. Enggak. Karena mereka pinjol legal dan masih diatur oleh OJK. Nah, sedangkan gimana nih solusinya biar kita bisa tetap tenang, biar bisa kita tetap aman, dan nggak jadi masalah besar lah terkait kita galbay di Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, dan juga SPayLater ini. Ya kembali lagi, yang kita hadapi ini kan masalah penagihan aja. Yang kita hadapi ini kan masalah berhadapan dengan DC lah ya, yang ditugasi oleh pinjol untuk membuat kita membayar. Dan kita harus siap. Kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, kita harus siap. Kita akan mendapatkan mungkin beberapa ancaman mungkin secara halus, secara kasar, berbagai macam lah pokoknya yang terjadi. Nah, itu kalian harus siapkan mental teman-teman. Kalau memang masih belum ada uangnya, ya jangan dipaksa untuk membayar. Kalau memang masih belum ada uangnya, ya nggak usah pusing-pusing pinjam sana sini, di galbay aja dulu. Bukannya galbay itu bagus ya, enggak. Maksudnya galbay itu ya tetap buruk, galbay itu ya tetap nggak baik. Tapi ya kita harus sadar kondisi kita seperti apa. Nggak boleh kita memaksakan kita lagi tidak ada uang, kita benar-benar terdesak, tapi kita memaksakan untuk bayar dengan cara minjem di tempat lain, itu yang paling berbahaya. Dan mungkin justru akan membuat hidup kalian akan semakin tersiksa lagi ke depannya. Utang nggak lunas, makin nambah, dan makin pusing teman-teman. Ya, jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, insya Allah semuanya aman. Mereka itu pinjol legal, mau dibawa ke jalur hukum pun kalian tetap aman. Dan tenang aja, biasanya kalau udah ngomong dibawa ke jalur hukum, ngomongin soal somasi dan lain sebagainya, itu biasanya palsu belaka teman-teman. Biasanya nggak bener nih kayak gitu. Biasanya jujur aja itu cuman gertakan sambal doang tuh ya. Intinya kalau kalian nggak takut, kalau kalian bisa tetap tenang, ini akan jauh lebih mudah untuk menghadapi masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online seperti ini. So buat teman-teman, kalau kalian merasa ketakutan, merasa sulit banget untuk menghilangkan kegelisahan kalian, teman-teman coba renungkan dan coba perhatikan deh. Di luar sana banyak banget saudara-saudara kita yang gagal bayar dan telat bayar juga. Tapi apa? Mereka tetap tenang, mereka tetap sampai sekarang juga baik-baik aja. Nah awalnya mereka juga seperti kalian kok.
seperti gelisah, nggak tenang. Nah, itu karena mereka belum tahu aja dan karena mereka tidak bisa mengontrol nih bagaimana pikiran dan perasaannya. Jadi lawan kalian sebenarnya bukan DC-nya, tapi pikiran kalian. Kalau pikiran kalian bisa berpikir positif, pikiran kalian bisa tetap tenang, insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Nah, kembali lagi, gimana sih caranya biar kita bisa mengontrol pikiran kita? Tentu hal ini nggak bisa langsung instan. Ini perlu latihan dan juga mungkin teman-teman perlu terus memberikan afirmasi positif kepada diri kalian dan pelan-pelan mulai ikhlas dan menerima segala resiko yang ada. Karena ini yang akan sangat-sangat membantu teman-teman semua untuk bisa melalui semua ini. Tenang aja, fokus aja di pada pekerjaan, fokus aja di nyari penghasilan tambahan. Kalau dapat uang lebih, sisihkan dulu, ditabung, khususkan untuk membayar melunasi hutang-hutang itu. Mau butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting teman-teman ada niat baik, yang penting teman-teman terus berdoa, terus berikhtiar, terus minta sama Allah, semoga teman-teman bisa dimudahkan untuk rezekinya, dilancarkan untuk proses pembayaran utang ini, insya Allah semuanya akan lancar ya. Kalau sudah lunas, sudah lancar, jangan sampai minjam-minjam dipinjol lagi. Oke? Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semuanya insya Allah aman. Mau diancam segimanapun insya Allah bakal tetap aman. Karena kita berhadapan dengan hukum pinjol legal yang sudah ada aturan hukum resminya. Jadi nggak akan berdampak apapun buat kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.